selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Engkau senantiasa mengasihi dan mencintai kami. Dan bukti cinta-Mu pula ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali di dalam proses kegiatan pembelajaran agama Katolik. Kami mohon ya Tuhan, terang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memampukan kami dalam kegiatan pembelajaran hari ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini pertemuan kita, kegiatan pembelajaran kita agak sedikit berbeda dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang sebelumnya. Pada hari ini, Ibu hanya membahas sebagian soal, dan soal itu yang sudah anak-anak kerjakan pada ulangan harian pada pertemuan yang lalu, dan Ibu membahas kembali sebagian soal ini, dan soal-soal ini juga pasti akan diulang kembali pada penilaian tengah semester yang akan berlangsung minggu depan, tanggal 21 sampai tanggal 25 September nanti. Nah anak-anak, kalau pada saat ini anak-anak masih menyimpan soal yang ada pada minggu lalu yang sudah Ibu kirim pada waktu ulangan itu, mungkin bisa lihat-lihat kembali dan Ibu akan membahas soal-soal itu. Mengapa Ibu bahas kembali? Karena masih banyak anak-anak yang belum bisa menjawab soal itu atau yang belum benar menjawab soal-soal itu, pertanyaan itu. Ibu mohon supaya anak-anak bisa ikuti dengan baik pada saat pembahasan materi ini atau soal-soal ini. Baik, kita lihat nomor 1. Tindakan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah adalah tindakan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah. Ada beberapa opsi di sini yang kalau kita tidak dengan teliti, maka kita juga bisa salah memilih. Tindakan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah itu yang pertama, atau opsi A, merenungkan segala kebaikan, B, membaca buku cerita, C, merenungkan segala kekurangan, D, memberi makan orang lapar. Jawaban yang benar di sini adalah opsi C. Bahwa sebagai seorang yang diciptakan sebagai citra Allah, tindakan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah di sini adalah pada opsi yang ketiga atau C, merenungkan segala kekurangan. Ketika kita mengalami kekurangan, keterbatasan dalam diri kita, salah-salah atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu kita harus menyadari bahwa manusia ini ada kekurangan juga. Yang berikut, yang kedua, istilah citra biasanya dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap baik dan yang ada dalam masyarakat dan terkait erat dengan apa? Istilah citra biasanya dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap baik dan yang ada dalam masyarakat yang terkait erat dengan ada tindakan atau karakter
Ada perasaan positif dan negatif, ada relasi, ada hobi, dan gambaran positif dan negatif. Nah, kita lihat bahwa kata citra itu dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap baik di dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Dan hal itu terkait erat dengan tindakan dan karakter. Kata citra itu kaitannya dengan tindakan dan karakter. Yang berikut, manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki perbedaan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki perbedaan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Di situ diantaranya ada dapat tumbuh dan berkembang, mempunyai naluri, membutuhkan makanan untuk hidup, dan memiliki akal budi dan kehendak. Masih ada anak-anak yang memilih dapat tumbuh dan berkembang. Memang benar, manusia, hewan, tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Tetapi bahwa sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki martabat, manusia memiliki kelebihan, keunggulan dari ciptaan Tuhan yang lain. Dan yang mana jawaban benar di sini? Yang membedakan manusia dan ciptaan Tuhan yang lain adalah option D, memiliki akal budi dan kehendak. Nomor berikut, tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, manusia juga diciptakan Tuhan pada hari yang terakhir. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah yang pertama, ikut serta dalam karya penciptaan Allah, ikut menciptakan sama seperti Allah, menebang hutan yang lebat menjadi perumahan, dan menangkap binatang langka dan ternak untuk diperdagangkan. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah ikut serta dalam karya penciptaan Allah, atau yang biasa kita sebut dengan istilah sebagai partner Allah. Ikut serta dalam karya penciptaan Allah. Baik, nomor yang berikut, kerusakan alam dan pelanggaran hak-hak dasar manusia terjadi karena titik-titik. Kerusakan alam dan pelanggaran hak-hak dasar manusia terjadi karena titik-titik. Di situ ada kuasa yang besar dari manusia, maka manusia bebas melakukan kerusakan alam. Yang kedua, Allah dan manusia bertanggung jawab. Karena merasa diri bertanggung jawab, maka dia juga bertanggung jawab untuk merusakkan. Dan yang berikut, kesalahan tafsiran atas tugas manusia. Dan yang terakhir, kesalahan para pemimpin. Nah, kerusakan alam dan pelanggaran hak-hak dasar manusia ini terjadi karena kesalahan tafsiran atas tugas manusia. Kesalahan tafsiran atas tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Berikut, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, sekalipun anak kembar. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda sekalipun anak kembar. Ini kita masuk materi tentang aku memiliki kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda sekalipun anak kembar. Hal ini dimaksudkan oleh Allah agar manusia itu titik-titik. Ada untuk bersaing prestasinya, saling memberi dan memiliki, untuk uji kemampuan dan saling menyempurnakan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dan dimaksudkan oleh Allah untuk saling menyempurnakan. Berikut, yang bukan cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Ada 4 di sini. Di manakah atau opsi mana yang bukan merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta?
berlatih diri terus-menerus tanpa takut gagal, masuk dalam kelompok minat yang sama, berlatih sendiri saja tidak perlu teman, mendengarkan orang tua untuk memberikan bimbingan. Jadi yang bukan cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta di sini adalah berlatih sendiri saja tidak perlu teman. Tapi yang benar di sana yang merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta yang kita miliki adalah berlatih terus-menerus tanpa takut salah atau gagal, masuk dalam kelompok dengan orang yang mempunyai minat atau bakat atau kemampuan yang sama, lalu mendengarkan orang tua untuk memberikan bimbingan, itu yang termasuk di dalamnya. Yang bukan termasuk adalah berlatih sendiri saja. Kapan kita berlatih sendiri dan bagaimana kalau kita berlatih sendiri, kalau kita tidak memerlukan teman. Berikut, sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan. Nah, ketika para murid Yesus mengalami keterbatasan, mengalami kekurangan, mereka pada waktu itu berada bersama Yesus di atas perahunya, dan perahu mereka hampir tenggelam karena angin kencang. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu ketika mereka mengalami kesulitan itu? Pada saat itu kita tahu bahwa Yesus sementara tidur nyenyak di buritan di atas sebuah tilam. Nah, ketika mereka menghadapi kesulitan itu, keterbatasan itu, mereka tidak tinggal diam. Dan yang mereka lakukan di situ adalah ada berjuang sampai mati, bersandar pada Yesus, menyadari ketidakmampuan dan meminta bantuan teman. Jadi yang benar yang dilakukan oleh para murid ketika mereka menghadapi keterbatasannya adalah mereka bersandar sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kita sadar bahwa kita tidak bekerja sendiri, kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada Yesus yang selalu membantu kita, menuntun kita dan menguatkan kita. Yang berikut, dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, hanya seorang yang kembali kepadanya untuk bersyukur. Dan mengapa dia datang untuk bersyukur kepada Yesus? Dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, hanya seorang yang kembali kepadanya untuk bersyukur. Dia bersyukur kepada Yesus karena apa? Apakah dia ingin mendapatkan pujian dari orang banyak bahwa dia tahu bersyukur? Ataukah supaya ia ingin membalas perbuatan Yesus? Atau ingin supaya orang lain kali disembuhkan lagi oleh Yesus? Yang di situ bahwa dari 10 orang kusta ini hanya 1 orang yang datang untuk bersyukur kepada Yesus karena dia merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan dia. Kehadiran Allah yang menyelamatkan dia melalui diri Yesus Kristus yang menyembuhkan dia dari penderitaan yang dia alami sudah sekian lama, yaitu mendapat atau mengalami penderitaan karena penyakit kusta. Yang berikut, sikap negatif yang dapat muncul ketika kita menyadari keterbatasan kita. Kadang-kadang ketika kita mengalami kesulitan, mengalami keterbatasan atau kekurangan dalam diri, apakah keterbatasan fisika, keterbatasan ekonomi dan sebagainya, sikap negatif yang dapat muncul ketika kita menyadari keterbatasan itu adalah apakah kita bersyukur, kita bangga karena kita mendapatkan hal yang tidak baik, apa rendah hati, ataukah kita tetap bersyukur. Nah, sikap yang tidak baik, yang negatif, yang tidak diinginkan, yang kadang-kadang muncul ketika kita menyadari keterbatasan itu adalah kita kadang-kadang merasa minder, malu, takut, dan sebagainya. Nah, takut jangan sampai kita diolok-olok atau kita ditertawakan oleh orang. Yang berikut, yang dilakukan oleh hamba ketiga. Nah, ini tentang talenta atau kemampuan atau aku memiliki kemampuan, teks kitab suci yang kita bahas bersama dan sebagai penuntun untuk kita bisa berbicara tentang kemampuan kita adalah tentang perumpamaan talenta.
Nah, ada hamba yang pertama yang diberikan kepercayaan oleh tuannya itu dengan 5 talenta. Ada hamba yang kedua itu diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga mendapat 1 talenta. Hamba yang pertama yang mendapat 5 talenta itu dia pergi dan mengembangkan. Dia berusaha untuk mendapatkan yang lebih, bekerja keras, dan akhirnya hasil kerja kerasnya dia mendapatkan laba 5. Lalu hamba yang kedua ketika diberikan 2 talenta, dia pergi dan bekerja dan dia mendapatkan keuntungan atau laba 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta, sedikit ya 1. Dan ketika dia menerima 1 talenta itu, dia pergi dan dia tidak bekerja, dia tidak berusaha lagi untuk supaya mendapatkan yang lebih, tetapi dia menguburkannya di dalam tanah. Nah, kita lihat bahwa gambaran dari orang yang ketika diberikan kemampuan, lalu dia tidak mengembangkan kemampuan yang dimiliki itu, sama dengan hamba yang ketiga ketika dia menerima itu, lalu dia menguburkannya di dalam tanah atau menyembunyikannya di dalam tanah. Berikut, bila ada masalah atau peristiwa, manusia tentu mengalami ada masalah, ada peristiwa, meskipun tidak setiap hari, tetapi dalam hidupnya sering dia mengalami. Dan ketika menanggapinya, antara perempuan dan laki-laki ini ada bedanya. Ketika mengalami masalah atau peristiwa yang tidak enak, yang menyakitkan, atau yang dia mengalami ada sedikit yang membuat dia menjadi tidak nyaman dalam hidupnya, antara pria dan wanita itu tidak sama. Ada di sini dalam pria dan wanita sama saja, yaitu mudah melupakan. Berikut, pria lebih mendalam dan wanita mudah melupakan. Berikut, pria mudah melupakan dan wanita sulit untuk melupakan. Yang berikut, pria bersikap masa bodoh dan wanita sangat perhatian. Dan ini yang terakhir, ketika mengalami masalah atau peristiwa yang tidak enak dalam hidup, biasanya kalau laki-laki mereka bersifat masa bodoh, tidak terlalu mengingat-ingat masalah itu. Tetapi kalau wanita sulit untuk melupakan dan dia sangat perhatian terhadap masalah atau peristiwa. Jadi yang benar, pria bersikap masa bodoh dan wanita sangat perhatian. Soal yang berikut, Yesus Kristus sangat menghargai wanita. Yesus Kristus sangat menghargai wanita. Hal itu terbukti dari sikap Yesus. Ini ketika kita berbicara materi tentang Allah menciptakan manusia pria dan wanita. Bahwa Yesus Kristus sangat menghargai wanita. Hal itu terbukti dari sikapnya. Yang pertama, Yesus memperlakukan wanita berzina sangat manusiawi. Yang berikut, Yesus membangkitkan orang lumpuh. Berikut, Yesus memenuhi permintaan ibunya untuk menyediakan anggur ketika Tuhan pesta kehabisan anggur. Itu mujizat yang pertama di kota Kana. Yang berikut, Yesus menghibur wanita Yerusalem. Nah, kita lihat bahwa Yesus sangat menghargai wanita. Hal ini terbukti dari sikapnya, yaitu pada yang pertama itu, option yang pertama, Yesus memperlakukan wanita berzina sangat manusiawi. Ketika orang banyak memintanya untuk memberikan satu keputusan, karena menurut adat istiadat mereka, orang yang seperti perempuan yang kedapatan berzina ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Lalu mereka bertanya pada Yesus, bagaimana? Mereka membawa perempuan itu dan mereka menyuruh perempuan itu berdiri di depan di antara banyak orang yang datang pada waktu itu dan melihat apa yang terjadi pada saat itu. Lalu Yesus menjawab mereka, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa atau tidak bersalah, hendaklah dia yang pertama melempar perempuan itu. Dan untuk jawaban pada nomor ini, Yesus Kristus sangat menghargai wanita. Hal itu terbukti dari sikapnya, yaitu Yesus memperlakukan wanita bersifat berzina itu sangat manusiawi. Oke, yang berikut,
kitab suci memandang luhur arti tubuh manusia. Kitab suci, dalam teks kitab suci memandang luhur arti tubuh manusia. Seperti di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20 dikatakan bahwa tubuh kita merupakan sanggar suci Allah, bait Roh Kudus, rumah Allah, dan kerajaan Allah. Jadi di dalam kitab suci memandang luhur arti tubuh manusia berdasarkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20 dikatakan bahwa tubuh kita ini merupakan bait Roh Kudus pada opsi B. Berikut, baik laki-laki maupun perempuan di mata Yesus itu sama. Perempuan dan laki-laki di mata Yesus sama. Karena mereka diciptakan sederajat dan saling membutuhkan. Keduanya diberi napas kehidupan yang sama. Mereka mempunyai tujuan hidup yang sama. Dan kedua-duanya sama-sama ciptaan Tuhan. Dari 4 opsi ini sangat membingungkan. Tetapi kita harus melihatnya lebih teliti. Bahwa laki-laki maupun perempuan di mata Tuhan Yesus itu sama. Karena mereka diciptakan sederajat oleh Allah, dan karena sederajat manusia saling membutuhkan. Yang berikut, perbedaan terdalam antara pria dan wanita adalah jenis kelamin. Perbedaan terdalam antara pria dan wanita adalah jenis kelamin. Yang berikut, hal yang bertentangan dengan tujuan manusia diciptakan adalah yang bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ada peduli pada orang lain, kerakusan pada harta, taat pada kehendak Allah, berbakti kepada orang tua. Nah, yang bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia di situ adalah kerakusan pada harta. Berikut, dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai kewajiban sesuai ajaran gereja bahwa kita harus berjuang untuk mengembangkan iman kita dengan cara mencari popularitas karena zaman sekarang sangat penting. Berikut, meningkatkan kekayaan melalui relasi di lingkungan kita. Berikut, menyerahkan pengembangan iman pada pengurus gereja. Berikut, menjunjung nilai-nilai kehidupan Kristiani dalam lingkungan kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai kewajiban sesuai ajaran gereja, yaitu berjuang untuk mengembangkan iman dengan cara menjunjung nilai-nilai kehidupan Kristiani dalam lingkungan kita. Soal berikut, sikap menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana apa adanya. Menerima diri sendiri dan juga orang lain sebagaimana apa adanya itu merupakan sikap menghormati martabat luhur manusia, menjunjung tinggi kehidupan manusia, menghormati leluhurnya, menjunjung tinggi nama baik manusia. Antara A, B, dan D hampir sama. Maka kita harus melihatnya lebih teliti, dan sikap menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana apa adanya itu merupakan sikap menghormati martabat luhur manusia. Baik anak-anak, Baik anak-anak, hari ini untuk pembahasan soal-soal sampai di sini saja, dan Ibu tetap berharap supaya anak-anak siap diri dengan baik untuk menghadapi ujian penilaian tengah semester. Yang Ibu bahas ini sebagian, masih ada juga yang lain yang melalui tugas-tugas pada pertemuan yang pertama, kedua, dan juga dengan soal ulangan yang minggu yang lalu itu.
belajar lagi dari buku yang ada sebagai persiapan untuk ujian tengah semester nanti. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, tetap belajar, dan sampai jumpa. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tetap berada bersama kami hingga saat ini. Kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami melalui pembahasan soal-soal sebagai persiapan kami menghadapi ulangan pertengahan semester nanti. Semoga apa yang kami peroleh pada hari ini, khususnya bagi anak-anak, agar mereka tetap mempersiapkan diri mereka dengan baik, dan Roh Kudus Allah memampukan mereka pada saat menyelesaikan ujian tengah semester nanti, baik pelajaran agama Katolik maupun mata pelajaran yang lainnya, sehingga mereka boleh berhasil dan apa yang mereka cita-citakan dapat memperoleh hasil yang baik pula. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.